Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tia Khairunisa. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai materi sosiologi, pada khusus materi kelompok sosial. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan simak video berikut ini. Baik, sebelum kita lanjut ke materi kelompok sosial, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran dari materi kelompok sosial ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran siswa ataupun kita mampu mendeskripsikan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis kelompok sosial baik untuk kepentingan di masyarakat. Yang selanjutnya, memahami karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok sosial. Yang keempat, memahami pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Dan yang terakhir, dapat mendeskripsikan dinamika kelompok sosial. Baik, kita lanjut ke materi pertama. Dalam kelompok sosial, poin yang pertama yang perlu kita pahami adalah bagian dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Sebelum kita mengetahui dasar-dasar pembentukan kelompok sosial, maka kita perlu mengetahui yang pertama hakikat kelompok sosial, syarat-syarat kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, dan faktor-faktor pembentukan kelompok sosial. Oke, yang pertama, pada hakikatnya, dari sejak lahir itu manusia sudah mempunyai dua hasrat. Yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain. Dan ini adalah salah satu dasar di mana kelompok itu bisa terbentuk oleh adanya hakikat ini. Yang kedua, adanya keterikatan dan bergantung antara manusia satu dengan yang lain dan mendorong untuk membentuk kelompok sosial. Nah, ini juga salah satu kebutuhan untuk menyatu dengan lingkungan alamnya. Nah, salah satunya mungkin ada dari para ahli teori bahwa menurut Paul B. Horton mengatakan bahwa kelompok merupakan setiap kumpulan manusia secara fisik. Ini adalah salah satu sebagai hakikat manusia bahwa kelompok itu adalah salah satu kumpulan manusia secara fisik. Misalnya sekelompok orang yang sedang menunggu bus di kota. Adapun menurut pendapat-pendapat yang lain, mungkin ada juga dari Mayor Pollack, berpendapat bahwa kelompok sosial adalah sejumlah orang yang saling berhubungan dalam sebuah struktur, baik struktur sosial, status, dan peran sosial. Setelah kita mengetahui hakikat dari kelompok sosial, maka kita akan mengetahui dan kita akan membahas mengenai dasar-dasarnya. Yang pertama dari kriterianya. Bahwa kriteria kelompok sosial menurut Robert Camerton itu ada 3. Yang pertama memiliki pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi menyadari bagian dari kelompok sosial. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi disadari oleh orang lain bagian dari kelompok. Di sini maksudnya adalah memiliki pola interaksi. Pola interaksi adalah salah satu bagaimana manusia bisa bersatu dengan yang lainnya menjadi kelompok. Karena pembentukan kelompok itu adalah dimulai dengan adanya interaksi sosial. Disitulah ada hubungan sosialnya. Baik itu secara kontak sosial maupun dengan komunikasi. Yang kedua, yaitu adalah salah satu kesadaran dari diri individu tersebut sebagai bagian dari kelompok. Dan yang ketiga, kriteria ini adalah manusia atau individu tersebut
diakui oleh orang lain sebagai kelompok tersebut. Yang kedua, kita akan membahas mengenai syarat-syaratnya. Bahwa syarat-syarat dalam kelompok sosial ini, yang pertama, adanya kesadaran bagian dari anggota kelompok. Maksudnya adalah, di sini sebagai syarat menjadi kelompok, maka ada pengakuan dalam dirinya. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik. Maksudnya adalah, ketika suatu kelompok itu terbentuk, maka di sini akan ada hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya, sehingga kelompok tersebut akan semakin menyatu. Yang ketiga, adanya faktor pengikat. Maksudnya apa faktor pengikat? Faktor pengikat adalah salah satu untuk syarat menjadi kelompok sosial. Contoh misalnya, ketika kita diikat oleh suatu organisasi, diikat oleh satu instansi atau lembaga sosial, atau mungkin contoh yang sangat kecil, kita diikat oleh satu kelas, misalnya kelas 10, kelas 11. Nah, itu adalah salah satu faktor pengikat sebagai syarat kelompok sosial. Yang keempat, memiliki struktur. Memiliki struktur ini adalah salah satu syarat sebagai kelompok sosial. Kenapa? Karena dalam kelompok sosial ini terdiri dari beberapa bagian anggota kelompok. Contoh misalnya di organisasi ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris. Namun itu semua adalah salah satu kelompok sosial. Yang kelima, memiliki sistem dan yang berproses. Artinya, semua kelompok sosial itu akan mengalami proses-proses menjadi kelompok sosial. Mungkin bisa saja mengenal dengan satu dengan yang lainnya, kemudian saling dekat dengan satu dengan yang lainnya. Nah, itu adalah salah satu syarat-syarat kelompok sosial. Dari kelima ini, jika memang tidak ada salah satunya, maka kelompok sosial ini bisa saja menjadi syarat, akan tetapi kurang menjadi bagian dari kelompok sosial. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri kelompok sosial. Apa itu ciri-ciri kelompok sosial? Ciri-ciri adalah bagaimana kelompok itu bisa dilihat dari ciri-cirinya. Yang pertama ada kepentingan yang sama. Nah, kelompok sosial ini akan terbentuk sebagai kelompok ketika satu, ada kepentingan yang sama. Yang kedua, ada kelompok sosial yang memang memiliki peran-peran sosial yang sama. Yang ketiga, kelompok sosial memiliki norma-norma sosial. Yang keempat, terbentuk dengan adanya status dan peran. Yang kelima, kelompok sosial terdiri dari adanya struktur sosial. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri kelompok sosial. Yang terakhir, bagaimana pembentukan kelompok itu sendiri. Nah, maka pada bagian dasar-dasar pembentukan kelompok ini ada faktor pembentukan kelompok sosial. Yang pertama, memiliki kepentingan yang sama, sama-sama memiliki kepentingan. Inilah salah satu faktor pembentukan kelompok sosial. Yang kedua, adanya tali kekerabatan, sehingga dibentuklah suatu kelompok karena ada faktornya keturunan. Itu adalah salah satu faktor pembentukan kelompok. Misalnya dengan adanya nasab, dengan adanya keluarga, tali silaturahim kerabatan menjadi kelompok. Oh iya, ini keluarga ini, keluarga ini, keluarga ini. Nah, itu adalah salah satu kelompok juga. Jadi faktornya ada dari tali persaudaraan. Yang ketiga, faktor pembentukan kelompok itu bisa dilatar belakangi oleh memiliki letak geografis atau daerah yang sama. Sehingga kita bisa menjadi kelompok ketika satu daerah yang sama, satu RT, satu desa, satu kabupaten. Dan ini akan menjadi faktor pembentukan kelompok juga ketika ada misalkan orang merantau ke Jakarta, kemudian bertemu dengan sama-sama orang yang dari daerahnya, sehingga membentuklah sebuah komunitas, maka itu salah satu dari faktor pembentukan kelompok sosial. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu berbagai bentuk dan jenis kelompok sosial di masyarakat. Jadi,
kelompok sosial itu memiliki jenis-jenis dan bentuk kelompok sosial. Yang pertama, menurut Emil Durkheim, bahwa kelompok sosial itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada solidaritas mekanik dan yang kedua ada solidaritas organik. Apa itu solidaritas mekanik? Menurut Emil Durkheim, solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana atau belum mengenal pembagian kerja. Tiap-tiap kelompok dapat memenuhi keperluan mereka masing-masing tanpa memerlukan bantuan atau kerjasama dengan kelompok dari luar. Biasanya kalau untuk yang solidaritas mekanik ini adalah diutamakan persamaan perilaku dan sikap, sehingga seluruh warga masyarakat diikat oleh adanya kesadaran kolektif, yaitu kesadaran bersama yang memiliki 3 karakteristik yang mencakup yang pertama kepercayaan, yang kedua perasaan, dan yang ketiga sifat yang memaksa. Kesadaran bersama ini menjaga persatuan, sedangkan untuk menjadinya suatu kelompok maka dibentuk oleh adanya sifat yang memaksa. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Sehingga ini berbeda dengan yang solidaritas mekanik. Kalau yang mekanik belum mengenal pembagian kerja, kalau yang organik ini adalah sudah mengenal pembagian kerja. Biasanya bentuk solidaritas ini bersifat mengikat. Kalau yang tadi bersifat memaksa, kalau yang ini bersifat mengikat. Sehingga unsur-unsur di dalam masyarakat tersebut saling bergantung. Karena adanya kesaling tergantungan ini, maka salah satu unsur akan mengakibatkan gangguan pada kelangsungan hidup masyarakat. Contoh misalnya petani misalnya ya, bekerja untuk menghasilkan makanan. Nah, makanan ini akan digunakan oleh pekerja pabrik untuk menghasilkan produksi yang dibutuhkan oleh petani seperti misalkan pupuk. Nah, maka ini kelompok-kelompok yang solidaritas organik ini adalah mereka yang sudah memiliki profesinya masing-masing. Sudah mengetahui apa profesinya. Kalau yang mekanik itu masih sederhana. Contoh misalkan seperti halnya karyawan ya, yang sifatnya itu adalah memaksa. Oke, kita lanjutkan. Kelompok sosial menurut Ferdian Tonis ya, bahwa menurut Ferdian Tonis ini ada dua pembagian kelompok sosial. Yang pertama ada Gemeinschaft atau sering kita ketahui masyarakat Gemeinschaft adalah paguyuban. Apa itu masyarakat paguyuban? Yaitu merupakan bentuk kehidupan bersama dalam sebuah kelompok di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, biasanya bersifat alamiah dan kekal. Contohnya misalkan masyarakat desa. Nah, ini adalah masyarakat paguyuban, di mana hubungan yang terdapat dalam masyarakat itu pasti ada mengandung kekeluargaan, kekerabatan, dan bahkan ada hubungan dengan tetangga pada masyarakat tradisional ini, yaitu masyarakat yang memiliki sifat tanpa pamrih, sehingga biasanya di sini akan memiliki ciri-ciri intim, pribadi, dan eksklusif. Nah, sifat yang alamiah dan kekal ini yaitu dikarenakan suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Oke, sebelum kita lanjut ke Gesellschaft, Gemeinschaft dapat dibedakan atas 3 tipe. Jadi Gemeinschaft ini atau paguyuban ada 3 tipe. Yang pertama ada Gemeinschaft by blood, yaitu mengacu pada ikatan-ikatan kekerabatan. Jadi yang pertama ada paguyuban yang mengacu pada ikatan kekerabatan. Contohnya keluarga ya, paman, ayah, ibu, dan sebagainya. Itu adalah salah satu kelompok yang by blood atau pada ikatan-ikatan. Yang kedua ada Gemeinschaft of place, yaitu
suatu ikatan yang terdiri atas orang-orang yang berdekatan tempat tinggal. Jadi di sini lebih kepada tempat, di mana contohnya misalkan dengan tetangga, dengan warga RT dan sebagainya, itu adalah salah satu gamenscape of place contohnya. Dan yang ketiga, ada gamenscape of mind, yaitu adanya hubungan persahabatan yang disebabkan anggotanya memiliki keahlian, pekerjaan, atau pandangan yang sama sehingga mendorong untuk saling berhubungan secara teratur. Biasanya untuk yang kelompok ini adalah persahabatan, sehingga mereka akan adanya suatu hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah, karena saling menyayangi. Mungkin ya, persahabatan itu akan memiliki kelompok-kelompok yang termasuk kepada gamenscape. Yang kedua, kita akan membahas mengenai Gesellschaft menurut Ferdian Tones. Apa itu Gesellschaft? Kebalikannya, yaitu masyarakat patembayan. Apa itu masyarakat patembayan? Adalah kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan bersama. Nah ini, tetapi setiap orang itu tetap mandiri. Artinya di sini adanya suatu kelompok namun masing-masing. Contohnya misalkan masyarakat kota. Nah, ini disebutnya Gesellschaft atau patembayan. Coba kita lihat. Masyarakat kota itu pada umumnya berkumpul tapi masing-masing. Nah, itu disebut Gesellschaft. Biasanya sifatnya itu adalah sementara dan semu. Kalau tadi sifatnya kekal, kalau ini sementara. Nah, di dalam gamenscape itu memiliki kehidupan yang secara terpisah meskipun ada faktor pemersatu. Nah, ini adalah salah satunya struktur bersifat mekanis seperti mesin yang setiap komponennya memiliki fungsi atau kegunaan. Hal ini terjadi kenapa? Karena dalam masyarakat patembayan diutamakan berlangsungnya suatu hubungan perjanjian atau kontrak. Ya, contohnya adalah hubungan dalam dunia industri atau hubungan dalam sebuah bisnis, ya, maka akan memiliki sebuah kontrak, sebuah keterikatan kelompok itu sendiri. Oke, kita lanjutkan mengenai kelompok pembagian sosial ini menurut William G. Sumner. Ya, menurut William G. Sumner ada dua kelompok. Yang pertama ada in group, yang kedua ada out group. Apa itu in group? Menurutnya adalah pembagian itu dapat dilihat dari adanya sebuah di dalam kelompok. Contohnya misalkan masyarakat primitif yang terdiri atas kelompok-kelompok kecil dan tersebar di suatu wilayah. Nah, ini adalah pembagian jenis yang merupakan in group. Nah, kalau untuk yang out group adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari di luar grup itu sendiri. Contoh misalkan kalau in group itu di dalam keluarga, nah itu disebut in group, atau dalam teman-teman sekelompok in group. Nah, kalau yang out group itu adalah sifatnya luar atau yang lain. Sehingga di sini ada dua, yaitu kelompok kita, kelompok mereka. Nah, itu maksudnya. Nah, kita lanjutkan menurut Robert Camerton, yaitu ada membership group dan referensi group. Nah, menurutnya bahwa membership group itu adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Namun, batas-batas keanggotaannya tidak dapat dilakukan secara mutlak karena situasi yang tidak tetap. Akan tetapi mempengaruhi derajat interaksi dalam kelompok. Ukuran utama keanggotaannya seorang pada kelompok itu adalah tingkat interaksinya dengan kelompok tersebut. Nah, jadi kalau untuk membership group itu adalah menjadi bagian kelompok karena adanya suatu situasi-situasi yang mempengaruhi derajatnya interaksi. Sehingga adanya suatu kelompok membership dikarenakan adanya keanggotaan seseorang pada kelompok itu dilihat dari tingkat interaksinya. Yang kedua ada referensi group. Nah, kalau untuk yang referensi group
itu dibagi menjadi dua menurut Robert Newton. Yang pertama ada tipe normatif dan yang kedua ada tipe perbandingan. Apa ini tipe normatif? Yaitu tipe yang menentukan dasar-dasar bagi kepribadian seseorang, di mana tipe ini merupakan sumber nilai bagi individu, baik anggota maupun bukan anggota kelompok. Contohnya, anggota angkatan bersenjata berpegang teguh pada tradisi yang dipelihara para veteran dari angkatan bersenjata tersebut. Nah, itu yang bersifat tipe normatif. Dan yang kedua, ada tipe perbandingan. Tipe ini merupakan pegangan bagi individu dalam menilai kepribadian. Tipe ini lebih kepada menentukan kedudukan seseorang. Contohnya misalkan status ekonomi seseorang dibanding orang lain di lingkungannya. Jadi kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang memiliki nilai-nilai, kelompok yang memiliki standar keyakinan, dan norma-norma yang memang menjadi bagian dari kelompok referensi grup. Baik, kita lanjutkan masih pada bentuk-bentuk kelompok sosial. Kelompok formal. Apa itu kelompok formal? Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki aturan tegas dan memiliki nilai-nilai yang bersifat resmi. Artinya, kelompok formal adalah kelompok yang sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama anggota. Biasanya kelompok formal ini memiliki struktur dan administrasi yang pasti. Contohnya misalkan kelompok formal itu adalah kelompok organisasi sekolah, kelompok ikatan guru-guru, kelompok yang memiliki aturan-aturan khusus, contoh misalkan pemerintahan. Itu adalah kelompok formal. Kebalikannya yaitu ada kelompok informal. Kelompok informal itu adalah kelompok yang tidak memiliki organisasi dan struktur yang pasti. Artinya, kelompok informal ini umumnya terbentuk atas dasar seringnya pertemuan di antara anggota kelompok yang memiliki pengalaman dan kepentingan yang sama. Contohnya misalkan adalah kelompok yang kecil, ya, kelompok kecil, kemudian di antara kelompok-kelompok besar itu disebut kelompok informal. Atau mungkin ini adalah kelompok-kelompoknya yang tanpa ada ikatan yang resmi. Itu kelompok komunitas, kelompok-kelompok yang mungkin klub, yaitu adalah kelompok informal yang memang tidak adanya struktur yang pasti. Yang jelas masih pada kelompok yang didasarkan pada seringnya pertemuan di antara kelompok atau anggota kelompok. Yang selanjutnya yaitu ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Mohon maaf ya, ini maksudnya adalah kelompok sekunder, bukan informal ya, mohon maaf. Ya, kita akan bahas dulu kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok yang ditandai dengan adanya pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Contohnya misalkan kelompok primer itu adalah keluarga, kelompok yang bermain masa kecil, ya. Kemudian kelompok yang mungkin hanya dibatasi oleh dengan adanya persahabatan, itu disebut kelompok-kelompok primer. Yang mana kelompok primer itu adalah sudah menjadi satu pada bagian pergaulan yang dalam kehidupannya. Nah, berbeda dengan kelompok sekunder. Nah, biasanya kelompok sekunder itu adalah kelompok yang tidak pribadi, kelompok yang sudah menjadi bagian dalam hidup, namun bukan sebagai primer. Contohnya misalkan kelembagaan, ya. Contohnya koperasi, ya, itu kelompok sekunder. Salah satunya partai politik mungkin bisa, ya, itu adalah salah satu kelompok sekunder yang di luar dari kepribadian. Sifatnya biasanya formal, ya, berciri kelembagaan. Oke. Yang selanjutnya, yang terakhir ada dua lagi, yaitu kelompok okupasional dan ada kelompok volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang tercipta karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan anggota. Biasanya
memiliki aturan atau pedoman dalam bertingkah laku, yaitu berupa kode etik. Nah, ketika anggota kelompok melanggar kode etik tersebut, anggota kelompok lain bertugas untuk menilai. Nah, biasanya kelompok okupasional ini bisa dilihat dari bentuk dari ikatan-ikatan. Contoh misalkan Ikatan Dokter Indonesia. Nah, itu kelompok okupasional. Walaupun memang menjadi kelompok, tapi adanya suatu fungsi kekerabatan. Adanya kenapa? Karena adanya pedoman-pedoman dalam bertingkah laku, ya. Sehingga di situ kelompok okupasional itu adalah kelompok yang menjadi bagian dari kelompok, namun tidak adanya suatu yang bisa menjadikan dirinya sebagai bagian yang senantiasa menjadi anggota tersebut. Contoh yang lain, misalkan PGRI, nah ya, Persatuan Guru Republik Indonesia, itu disebut okupasional. Nah, yang selanjutnya kelompok volunteer. Kelompok volunteer itu adalah kelompok yang terdiri atas berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama. Namun bedanya apa dengan okupasional? Yaitu kelompok ini memiliki keberadaan kelompok yang tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Ya, contoh misalkan gini, tim sukarelawan ya yang membantu korban bencana alam. Nah, itu sebuah ikatan kelompok ya, namun kurang dikenal sama masyarakat, kurang diberikan perhatian, sehingga berbeda dengan kelompok okupasional yang memiliki ikatan dan diakui oleh masyarakat. Nah, kalau kelompok volunteer itu kebalikannya. Nah, contohnya tadi ya, tim sukarelawan, yang mana di sini tim yang seperti ini biasanya tidak terlalu diperhatikan. Kenapa? Karena tidak terlalu diperhatikan, karena mungkin dari kelompok ini keberadaannya tidak mendapatkan satu yang sudah pasti. Kalau misalkan ikatan-ikatan yang lain kan sudah ada, ya, sudah ada pengenalannya, sudah ada mungkin kelembagaannya, kemudian juga sudah ada dasar-dasarnya. Nah, kalau kelompok volunteer ini sukarelawan, biasanya adanya kemauan sendiri untuk bisa bersatu dengan kelompok tersebut. Baik, kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu mengenai karakteristik khusus ya, atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok sosial. Sebelum kita masuk ke partikularisme dan eksklusivisme itu apa, kita harus mengenal macam-macam dimensi atau hubungan antar kelompok menurut Hamanto Sunarto. Kenapa? Hubungan antara kelompok ini kita lihat dari berbagai jenis dimensi ya. Yang pertama, kelompok itu bisa dilihat dari dimensi sejarah. Nah, itu adalah hubungan antar kelompok yang mengarah pada masalah tumbuh dan berkembangnya hubungan antar kelompok. Biasanya pasti dalam suatu kelompok itu bisa dilihat dari dimensi sejarahnya. Oh, ini menjadi kelompok ini karena sejarah seperti ini, dan sebagainya. Bisa ada sejarahnya. Yang kedua, dimensi institusi, ya, institusi atau kelembagaan, mohon maaf. Nah, ini hubungan antar kelompok dapat berupa institusi politik dan ekonomi, ya. Bahwa kelompok itu bisa terbentuk dengan adanya kelembagaan. Yang ketiga, dimensi gerakan sosial. Nah, dimensi gerakan sosial itu adalah hubungan antar kelompok yang sering melibatkan gerakan-gerakan sosial. Contoh misalkan adanya pendemo, itu menjadi kelompok bagian dari gerakan sosial, ya. Yang selanjutnya, dimensi perilaku. Maksudnya adalah hubungan antar kelompok terwujud dalam interaksi dengan anggota kelompok lain. Nah, itu adalah sebuah dimensi perilaku. Selanjutnya, yang kelima, dimensi perilaku kolektif. Nah, ini merupakan tindakan bersama oleh sejumlah besar orang. Jadi bukan tindakan individu semata. Nah, sebuah karakteristik kelompok itu pasti ada perilaku kolektif, di mana sekelompok itu, sejumlah kelompok besar itu akan menjadi sebuah kelompok ketika adanya perilaku kolektif yang sama, ya. Kemudian dimensi sikap, ya. Hubungan antar kelompok sering memunculkan sikap atau perilaku yang berbeda. Nah, ini biasanya dalam sebuah kelompok pasti ada dimensi sikap.
di mana antar kelompok itu pasti sering muncul sikap atau perilaku yang berbeda. Nah, sikap yang muncul ini, yang berbeda ini, maka akan dilihat dari karakteristik khusus, yaitu partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Yang pertama ada partikularisme. Apa sih itu partikularisme? Ya, partikularisme itu adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Ya, baik itu politik, ekonomi, kebudayaan, dan bahkan mungkin mementingkan daerah atau kelompok khususnya, atau bisa disebut kita sukuisme ya. Jadi partikularisme itu berkaitan dengan bagaimana seseorang itu berperilaku dalam situasi tertentu. Contoh misalkan sebagai anggota dewan misalkan ya, maka mereka itu dalam sebuah kelompok anggota dewan itu akan adanya muncul partikularisme, di mana akan mementingkan daerahnya dibandingkan daerah yang lainnya. Ketika ada misalkan proposal untuk pembangunan jalan, maka itu akan dipentingkan dulu daerah-daerah pribadi atau kepentingan pribadi. Itulah partikularisme itu, artinya mementingkan ego sendiri dibandingkan ego yang lain. Itulah ya intinya dari partikularisme. Yang selanjutnya itu eksklusivisme. Nah, kalau eksklusivisme itu adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Nah, ini secara sosiologis, cara pandang dan sikap eksklusivisme itu mempunyai sisi positif dan negatif. Yang pertama, dari positif dulu ya. Masyarakat dapat tetap mempertahankan kebudayaan kelompoknya karena mereka menganggap kebudayaannya paling baik dan wajib dipertahankan. Yang kedua, dari sisi negatifnya, mereka sangat tertutup pada pengaruh budaya lain sehingga sangat sulit melakukan berbagai perubahan yang bersifat progresif. Artinya, dalam sebuah karakteristik khusus di dalam kelompok itu, dilihat dari eksklusivisme itu adalah salah satunya adalah untuk kecenderungan memisahkan diri dari masyarakat. Bagaimana kalau misalkan eksklusivisme dalam kehidupan yang nyata? Nah, memisahkan diri ini mungkin bisa kita lihat atau kita analogi dalam ketika kita pergi, kemudian kita masuk ke desa tersebut, desa yang menjadi bagian dari kehidupan. Contoh misalkan setelahnya adanya sebuah perubahan, kemudian kita kembali ke desa sendiri, maka di desa itu kita akan mengalami eksklusivisme. Kenapa mengalami eksklusivisme? Karena adanya sebuah perbedaan dengan pandangan masyarakat yang ada di sekitar. Sehingga di sini lebih kepada bagaimana untuk memisahkan diri. Karena memang desa ini sudah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi di sini ada dua sisi ya, positif dan negatif itu sendiri. Setelah kita mengenal dari karakteristik pluralisme dan eksklusivisme kelompok, ya, kita akan bahas bagaimana pola hubungan antar kelompok sosial. Bagaimana sih hubungan dalam sebuah kelompok sosial itu? Polanya. Yang pertama, polanya itu ada akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan yang menghasilkan budaya baru. Nah, itu adalah salah satu pola hubungan di mana dua kelompok itu akan berinteraksi, akan adanya hubungan sosial yang mana dua kebudayaan itu menyatu dan menghasilkan budaya baru. Nah, itu adalah salah satu akulturasi sebagai pola hubungan antar kelompok di masyarakat. Contoh misalkan adanya sebuah persatuan dua kebudayaan antara kolonial Belanda dengan budaya yang ada di Indonesia, kemudian menghasilkan sebuah budaya baru, nah itu disebut akulturasi. Yang kedua yaitu dominasi. Dominasi itu adalah pola hubungan sosial yang mana antara satu dengan yang lainnya memiliki pola hubungan yang saling berkaitan, di mana dominasi ini akan mengalahkan satu dengan yang lainnya. Contoh misalkan kedatangan bangsa Eropa ke benua Afrika dan Asia untuk memperoleh sumber alam yang dilanjutkan untuk diambil oleh
bangsa Eropa. Nah, itu adalah salah satu pola hubungan, namun di sini akan adanya dominasi satu dengan yang lainnya. Nah, dominasi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada genosida. Genosida adalah dominasi untuk pola hubungan dalam pembunuhan secara sengaja dan sistematis terhadap anggota kelompok tertentu. Jadi di sini pola hubungan yang mengarah kepada pembunuhan. Contohnya pembunuhan orang Yahudi oleh pemerintah Nazi Jerman misalkan ya. Atau misalkan adanya pola hubungan dominasi ini, genosida ini, misalkan penjajahan. Nah, itu disebut genosida, adanya pembunuhan. Yang kedua ada pengusiran. Nah, pengusiran ini juga salah satu pola hubungan antar kelompok ya dalam dominasi pengusiran. Contoh misalkan pengusiran warga Palestina oleh pemerintah Israel. Ya, ini salah satu pola hubungan sosial yang mana dominasi ini akan mengalami. Ini sangat disayangkan sekali jika memang pola hubungan mengalami dominasi. Yang selanjutnya yaitu perbudakan. Contohnya misalkan sistem kerja rodi. Nah, ini ya yang dilakukan oleh misalkan masyarakat Jepang kepada Indonesia ketika penjajahan di tahun 40-an ya. Nah, ini salah satu pola hubungan dominasi, perbudakan. Yang selanjutnya segregasi, yaitu pemisahan antara warga kulit putih dan kulit hitam. Nah, ini juga sama ya, biasanya yang mendominasi itu adalah masyarakat yang berkulit putih ya, di antara yang kulit hitam. Nah, ini adalah salah satu pola hubungan antar kelompok. Yang selanjutnya asimilasi, yaitu interaksi antar dua kelompok yang berbeda, kemudian memunculkan yang adanya budaya campuran. Atau mungkin kita bisa artikan bahwa asimilasi di sini pencampuran dua kebudayaan yang tidak meninggalkan budaya lama. Itu misalkan kondominasi di sini kita lihat dari contoh misalkan ya, adanya sebuah percampuran dua kebudayaan, namun tetap adanya pelestarian budaya sendiri, itu disebut dominasi. Kenapa? Saking adanya ingin memperkenalkan, ingin melestarikan budaya sendiri. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu tentang pola hubungan paternalisme. Paternalisme adalah suatu bentuk dominasi atau kelompok ya, ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Nah, ini paternalisme, yaitu pola hubungan antara masyarakat pendatang dengan masyarakat pribumi. Itu paternalisme. Di sini akan memunculkan berbagai macam ya, biasanya akan adanya sebuah pengalahan ya. Contohnya misalkan penjajahan, ini disebut paternalisme. Selanjutnya integrasi. Integrasi itu adalah pola hubungan antara kelompok yang berbeda ya, antara kelompok satu dengan yang lainnya yang memiliki rasa untuk bersatu. Nah, itu integrasi. Jadi intinya integrasi itu dua kelompok yang berbeda untuk menjadi ada keinginan untuk bersatu. Contoh misalkan di masyarakat Indonesia ya. Masyarakat Indonesia itu berbagai macam suku, berbagai macam budaya, berbagai macam bahasa. Nah, diintegrasikan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah salah satu pola hubungan integrasi di masyarakat atau antar kelompok. Yang kelima yaitu pluralisme. Pluralisme itu adalah pola hubungan antara dua kelompok atau lebih ya yang berbeda khususnya, namun kedua tersebut tidak ingin untuk bersatu. Nah, ini kebalikan dari integrasi. Jadi itu berbagai pola hubungan antar kelompok di masyarakat. Oke, kita membahas mengenai bagian yang terakhir, yaitu dinamika kelompok sosial. Nah, sebelum kita membahas kebagian-bagian dari fungsi, kemudian indikator dan faktor-faktor, kita perlu mengetahui dulu apa itu dinamika kelompok. Nah, dinamika ini adalah sebuah pergerakan, sebuah interaksi atau hubungan dalam sebuah kelompok untuk bagaimana kita mengetahui bagaimana perkembangan sebuah kelompok sosial. Maka kelompok sosial ini dapat berubah antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena sifat kelompok sosial itu adalah
bersifat dinamis, yaitu berubah-ubah. Mungkin kita sering mengalami kenapa kelompok ini menjadi seperti ini, kenapa kelompok ini menjadi baju, kenapa kelompok ini menjadi tidak baik. Nah, itu adalah salah satu dinamika kelompok. Maka kita akan lihat bagaimana dinamika kelompok sosial itu sendiri. Kita akan lihat dari bagaimana fungsinya dulu. Fungsi dinamika kelompok. Yang pertama, menciptakan kerjasama antar kelompok, itu fungsinya. Yang kedua, memudahkan pekerjaan yang dihadapi kelompok. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk memberikan berpendapat. Nah, itulah disebut fungsi dinamika kelompok. Kenapa? Karena fungsi dari dinamika kelompok itu akan memiliki progresisme dalam sebuah kelompok sosial ketika fungsi itu diterapkan. Sehingga adanya sebuah kerjasama itu juga salah satu dinamika. Menjadikan kelompok-kelompok sendiri itu menjadi bagus, menjadi maju, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke indikator pengukuran bagaimana dinamika kelompok itu sendiri. Yang pertama ada adaptasi kelompok. Nah, indikator yang bisa mengukur dinamika kelompok itu dilihat dari adaptasi kelompok adalah proses ini akan berjalan dengan baik jika setiap individu dan kelompok memiliki keterbukaan dalam menerima informasi baru. Nah, ini adaptation kelompok itu harus seperti apa sehingga akan kita lihat, akan kita ukur, dan akan kita ketahui dinamika kelompoknya ketika adaptasi kelompok itu semakin baik. Yang kedua, pencapaian tujuan kelompok. Nah, pencapaian tujuan kelompok ini diharapkan tiap anggota kelompok mampu menunjukkan pengetahuan dan kemampuannya kepada anggota kelompok yang lain. Sehingga akan terjadinya sebuah dinamika kelompok ketika pencapaian tujuan kelompok itu bisa tercapai dan juga diharapkan semua dalam sebuah kelompok itu bersatu untuk memiliki perubahan yang lebih baik. Yang selanjutnya kita akan melihat dari faktor apa saja yang bisa menyebabkan dinamika kelompok sosial. Yang pertama ada faktor internal atau faktor dari dalam. Yang pertama konflik antar individu. Loh, kenapa kok bisa ada konflik antar individu menjadi bagian dari dinamika kelompok? Kenapa? Karena dengan adanya konflik itu mengakibatkan adanya ketidakseimbangan kekuatan dalam kelompok tersebut. Sehingga akan terjadi penurunan dan bahkan mungkin akan ada terjadi perpecahan sebuah dinamika kelompok. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan yang menimbulkan ketidakadilan atau ketidakseimbangan pada anggota kelompok. Jadi, perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan terjadinya sebuah pergerakan kelompok sosial. Namun di sini dari satu yang kedua ini bisa menjadi negatif dan bisa menjadi positif ya dalam sebuah dinamika kelompok. Yang ketiga, adanya perbedaan paham dari tiap anggota kelompok dalam upaya memenuhi berbagai tujuan kelompok. Nah, ini adalah salah satu pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa menyebabkan dinamika kelompok. Kalau tadi kepentingan, kalau di sini yang ketiga adanya pemikiran yang berbeda. Paham yang menjadikan dinamika kelompok itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita lihat dari faktor eksternalnya atau dari luar, yang pertama adanya perubahan situasi atau keadaan di mana kelompok tersebut hidup, ya. Jadi perubahan situasi ketika adanya kekeringan, ya, banjir dan sebagainya itu adalah salah satu faktor-faktor yang menyebabkan dinamika kelompok. Mungkin bisa saja kelompok yang tadi di suatu tempat berpindah untuk ke tempat yang lain. Nah, itu adalah salah satu faktor menjadikan dinamika kelompok. Contoh besarnya mungkin di Indonesia, misalkan pemerintah pusat Jakarta dipindahkan ya ibu kotanya menjadi di Kalimantan. Itu adalah salah satu perubahan situasi dari eksternal dari luar. Yang kedua, pergantian anggota kelompok akan mempengaruhi perubahan kelompok. Nah, ini ya, pergantian anggota kelompok itu akan mempengaruhi ya. Paling tidak setiap anggota yang baru akan memberikan efek kepada anggota-anggota yang lama. Itu adalah faktor yang dari luar. Yang ketiga, perubahan situasi sosial ekonomi kelompok. Nah, perubahan sosial ekonomi ini akan mengalami dinamika kelompok ketika perubahan sosial itu terjadi di sebuah kelompok itu sendiri. Terima kasih.
sudah menyimak materi dari kelompok sosial, bisa kita simpulkan bahwa dalam sebuah kelompok sosial itu, ya, yang pertama ada dasar-dasar pembentukan kelompok, di antaranya adanya hakikat, kemudian ciri-ciri, syarat, dan faktor pembentukan kelompok. Yang kedua, dilihat dari bentuk-bentuk kelompok ya. Tadi ada mekanik, kemudian organik, kemudian ada primer, sekunder, Gemeinschaft, Gesellschaft, dan sebagainya. Yang selanjutnya kita lihat dari karakteristik khusus, yaitu adanya partikularisme dan eksklusivisme dalam sebuah kelompok. Kemudian adanya pola hubungan yang tadi ada 5 ya, akulturasi, dominasi, paternalisme, integrasi, dan pluralisme. Yang terakhir itu tentang dinamika kelompok, pergerakan sebuah kelompok itu menyebabkan sebuah terjadinya perubahan-perubahan dalam sebuah kelompok. Nah, itulah kesimpulan yang sangat singkat. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan kesalahan. Jangan lupa, thanks for watching. Don't forget ya, subscribe, like, and share to yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.